untuk kita cegah dengan imunisasi. Nah, ini capaian BIAS kita tahun lalu, ini untuk angka nasional. Kalau kita lihat di sini dibandingkan tahun-tahun yang waktu itu masih pandemi, tahun kemarin hasilnya sudah jauh lebih baik karena mungkin memang sudah ada pembelajaran tatap muka ya. Waktu pandemi kan belum ada pembelajaran tatap muka, jadi untuk mengejar target BIAS itu agak sulit. Nah, ini sudah terjadi peningkatan dan hasilnya sudah sesuai dengan target yang kita harapkan, yaitu 90% untuk semua jenis imunisasi yang campak rubella, DT, TD kelas 2, TD kelas 5, dan di beberapa tempat yang sudah melakukan HPP juga hasilnya juga sudah baik capaiannya begitu. Nah, ini untuk kawan-kawan yang di kesehatan, kami perlu menyampaikan bahwa berdasarkan rencana strategi nasional Kemenkes yang baru, untuk indikator BIAS itu bukan hanya tadi cakupan setiap kelas atau cakupan setiap jenis antigen, tapi juga ada yang kita sebut dengan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar. Yang dilihat adalah murid kelas 6, jadi murid kelas 6 SD itu dia sudah dapat imunisasi di kelas 1 enggak? Kelas 2 dapat enggak? Dan kelas 5 dapat nggak? Nah, kalau dia sudah dapat, maka itu disebut anak itu sudah imunisasinya lengkap di usia sekolah dasar. Nah, tahun lalu ini kita masih berdasarkan estimasi, jadi capaian dari masing-masing provinsi adalah sebagai berikut. Kalsel masuk di mana dia Kalsel? Masuk yang hijau ya, ini artinya sudah lebih dari target nasional yang tahun kemarin 70%, Kalsel udah dapat 76,8%. Mudah-mudahan tahun ini juga ya Bapak Ibu, tahun ini target kita 80%, yang anak kelas 6 ini sudah mendapatkan semua BIAS waktu dia kelas 1, kelas 2, bahkan kelas 5. Kalau HPP belum masuk di sini, hanya 3 imunisasi BIAS itu saja. Baik, lanjut. Nah, ini untuk yang per provinsi dari masing-masing jenis antigen tadi. Kalau kita lihat Kalsel di sini. Nah, Kalsel ini belum mencapai semua target 90% nih. Yang untuk campak rubelanya belum mencapai, yang untuk TDT untuk kelas 1-nya belum mencapai, TD kelas 2-nya belum mencapai, dan TD kelas 5 belum mencapai. Padahal target kita tahun lalu itu 90%. Nah, tahun 2023 ini target kita 95%. Karena untuk terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok tadi harus 90%, 95%. Kemarin kita beri surat edaran diturunkan karena 2 tahun situasi pandemi saja kita menyesuaikan dulu begitu. Tapi karena kita sudah kembali ke situasi normal, maka targetnya kita kembali ke normal yaitu 95%. Ini kemudian, nah ini saya coba buat khusus untuk Kalsel sendiri ya. Berdasarkan masing-masing kabupaten kota, mohon dilihat Bapak dan Ibu di kabupaten kota, mohon dukungan dari lintas sektor terkait dari Kemendikbud maupun Kemenak untuk cakupan BIAS di masing-masing kabupaten kotanya. Ditapin, campak rubella dia mencapai target 94, tapi untuk D dia masih di bawah dari target 90. Demikian juga kabupaten-kabupaten lain. Hanya 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan ini yang mencapai target untuk campak rubellanya. Ya, DT-nya belum ada satu kabupaten kota pun yang mencapai, yang merah ini belum. Nah, kemudian untuk anak kelas 2 dan kelas 5, ini juga yang baru mencapai itu baru kelas 5 ya. 90 apa? Satu dari ini ditapin nih, pas mencapai 90% untuk TD kelas 5-nya. Untuk TD kelas 2 belum ada yang mencapai semua. Untuk TD kelas 5 aja baru tapin yang mencapai. Nah, mudah-mudahan dengan rapat koordinasi yang kita laksanakan pagi ini, Bapak dan Ibu dari lintas sektor juga sudah memahami kenapa perlunya imunisasi ini untuk anak sekolah. Mohon didukung kami untuk bisa mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Ini jadwal imunisasi, jadi sebenarnya BIAS itu dilaksanakan 2 kali di bulan Agustus dan November. Sengaja kita bagi seperti ini untuk memudahkan. Jadi di bulan Agustus itu akan dilakukan imunisasi campak rubella dan imunisasi HPP ini untuk murid kelas 5.
murid kelas 6 belum ada ya tahun ini untuk Kalsel karena baru mulai tahun ini. Jadi untuk Agustus adalah campak rubella dan HPV. Kemudian untuk bulan November baru kelas 1 nanti dapat lagi DT, kelas 2-nya dapat, dan kelas 5-nya nanti akan dapat TD untuk di bulan Novembernya. Ini untuk jadwal imunisasinya. Nah, untuk tahun ini teman-teman di kesehatan juga harus tahu bahwa sebenarnya target kita itu bukan hanya anak sekolah, karena imunisasi ini adalah imunisasi untuk usia sekolah. Jadi walaupun dia tidak bersekolah, usianya antara 7 sampai 12 tahun, mestinya mereka juga mendapatkan imunisasi ini. Makanya tahun ini kita coba kuatkan lagi koordinasi dengan kawan-kawan Kemensos, dengan kawan-kawan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan Kemenkumham, mungkin ada yang di balai-balai pemasyarakatan itu usianya sekian, harus juga kita berikan imunisasi ini. Jadi tolong dikoordinasikan juga untuk bisa menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah, tapi dia usia sekolah begitu. Nah, selanjutnya terkait dengan pemeriksaan riwayat imunisasi yang tadi kami sampaikan pada semua murid baru, harapannya semua murid baru itu nanti diberikan surat edaran oleh sekolah untuk memberikan catatan riwayat imunisasi mereka sebelum mereka sekolah. Yang catatan ini nanti diserahkan kepada orang tua mengisi, dibalikan lagi ke sekolah, nanti sekolah akan menyerahkan ke puskesmas. Nah, kawan-kawan puskesmas nanti akan memetakan, oh anak ini waktu imunisasinya udah lengkap nih, idealnya lengkap. Kalau belum lengkap, maka diberi catatan dan dibuatkan rekomendasi apa nih yang bisa dilengkapi. Sesudah itu diserahkan lagi ke sekolah akan menyerahkan ke orang tua. Sekarang orang tua harapannya akan membawa anak ke puskesmas untuk melengkapi, atau pada orang-orang tua yang memang sudah punya dokter khusus, sudah punya rumah sakit khusus untuk imunisasi anaknya, dia bisa membawa ke fasilitas lain yang memang mereka sudah biasa melakukan gitu. Ini yang kita sebut dengan penyelenggaraan pemeriksaan status imunisasi. Nah, ini kenapa ini formnya yang diberikan ke orang tua anak. Jadi mereka nanti akan mengisi sudah atau belum, tanggalnya berapa, di mana disuntikannya. Kalau bisa nanti mereka juga melampirkan dengan buku KIA-nya atau buku imunisasinya. Ini akan membantu. Ini sudah kita mulai, walaupun ini bukan syarat anak itu bisa sekolah atau tidak, tapi ini diperlukan karena masih ada beberapa imunisasi yang bisa kita kejar untuk bisa kita lengkapi begitu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, anak-anak yang begitu besar nanti dia akan sekolah di luar negeri, akan bersekolah di luar negeri, catatan imunisasinya itu dimintakan, riwayatnya sudah imunisasi apa segala macamnya itu. Nah, karena itu mulai sekarang kita mulai mendokumentasikan begitu. Bukan buat syarat masuk sekolah, bukan, tapi dengan kita meminta pada saat usia SD ini, catatan itu jadi dimiliki oleh anak tersebut. Nah, berikutnya adalah persiapan bias. Tadi waktu ada pertanyaan, perlu inform concern nggak? Sebenarnya seperti yang disampaikan dokter ini, yang penting ada komunikasi. Nah, supaya ada komunikasi itu artinya mestinya jauh sebelum pelaksanaan bias, sudah ada nih kegiatan advokasi, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah kepada orang tua peserta didik, sehingga pada saat hari H-nya nanti akan dilaksanakan bias, mereka sudah terinformasi. Dan sekolah nanti sudah punya jadwal, sudah Ya, Bu Lili. ya, waktunya habis ya. Enggak, Yang suaranya sempat hilang dong. Oh ya, sekarang gimana? Sudah sampai yang Iya, di advokasi tadi. iya. Jadi nanti dengan advokasi yang diberikan, Bu Lili, sepertinya suara putus. Ya, Bu Lili. ya, Putus-putus, Bu Lili. oke. Mungkin sinyalnya lagi jelek ya. Ya, silakan dilihat dulu
paparannya ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan kita ulang. Kemudian ini tadi advokasi dulu, petugas menyiapkan logistiknya. Kemudian ada lagi form screening yang diberikan sekolah kepada murid. Ini form screening, bukan inform concern. Jadi salah satu bentuk media komunikasi juga dengan orang tua. Karena di form screening ini nanti orang tua mengembalikan ke sekolah dan pada saat pelaksanaan BIAS, petugas kesehatan yang datang akan memberikan penilaian dia bisa disuntik apa tidak begitu. Dia harus ditunda apa tidak atau dia tidak bisa disuntik sama sekali atau tidak begitu. Ini gunanya screening kesehatan. Mungkin untuk bisa dilihat sebentar. Ini form screeningnya nih. Nah, jadi form screening itu hanya mencari atau meminta data, anak ini ada demam nggak sebelumnya, anak ini ada batuk pilek nggak sebelumnya, ada sakit apa, ada minum obat apa. Nah, nanti ini jadi pegangan petugas punya kita ada satu pihak pilek nih nggak bisa disuntik, nggak bisa imunisasi ini. Lebih ke sini sebenarnya bukan informasi. Oke, saya kembali lagi. Nah, jadi ini untuk pelaksanaan BIAS di sekolah. Sekolahkan data biasnya ke puskesmas, puskesmas menyiapkan logistiknya, kemudian difasilitasi oleh sekolah, maka dilaksanakanlah kegiatan BIAS ini. Sebelumnya tentu akan ada edaran dulu dari sekolah ke orang tua peserta didik. Kemudian di situ ada, kalau tadi waktu saat pendaftaran peserta murid baru tahun ini belum meminta data riwayat imunisasinya, bisa sekalian dengan surat edaran ini. Jadi nanti selain screening selain screening riwayat imunisasinya, juga akan ada status tadi yang demam apa tidak, berapa hari ini, yang berobat apa tidak. Nah, jadi ada 2 form nih yang disampaikan ke orang tua dalam rangka BIAS kalau pada saat penerimaan murid baru belum memintakan data riwayat imunisasi anaknya. Nah, sesuai itu begitu pelaksanaan BIAS ini jadi bahan untuk tenaga kesehatan. Sesudah diberikan layanan akan diberi catatan, diberi kartu imunisasi, nanti akan digunakan untuk imunisasi berikutnya pada saat dia kelas berikutnya, dan harus ada pertinggal nih buat sekolah supaya sekolah juga punya catatan. Ini penting kenapa? Karena kita ada indikator baru yang kohort tadi yang ada riwayat dia kelas 1, kelas 2, kelas 5. Kalau puskesmas nggak punya catatan, sekolah nggak punya catatan, gimana kita tahu bahwa anak kelas 6 ini sudah lengkap imunisasinya begitu. Jadi ini yang penting untuk pelaksanaan BIAS tahun ini. Nah, ini tadi sampaikan pelaksanaan BIAS yang anak tidak sekolah tapi usianya 7 sampai 12 tahun. Ini bisa diselenggarakan di panti-panti, di lembaga kesejahteraan sosial anak, di rumah-rumah singgah, di balai pemasyarakatan, lapas, atau di mana-mana, di mana mereka biasa berkumpul, diberikanlah imunisasi sebagaimana anak di sekolah begitu. Tujuannya untuk mengurangi potensi anak yang tidak mendapat imunisasi ini terjangkit penyakit, dan juga untuk mencegah anak ini menjadi sumber penular nanti bagi penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, ini pelaksanaannya ya tadi bisa di rumah singgah dan lain-lain. Ini diharapkan bisa dibantu oleh puskesmas berkoordinasi dengan dinas sosial, dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak ya, gitu. Ini. Oke, nah untuk diingat juga teman-teman kesehatan, pencatatan pelaporan BIAS ini harus diinput ke dalam ASIK karena Kemenkes hanya menerima laporan atau kinerja teman-teman dalam pelaksanaan BIAS ini, kita melihatnya dari imunisasi, dari aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK. Sudah tersedia di sini untuk BIAS. Teman-teman nanti jangan kaget kalau di dalam ASIK BIAS itu ada TD itu sampai 3 kali. Ini dikarenakan menyesuaikan karena anak kelas 1 yang mestinya dapat DT misalnya lewat, belum dapat, dia bisa diberikan TD untuk kelas berikutnya begitu. Jadi TD-nya nanti dia akan dapat 3 kali. Kalau dia belum dapat DT di kelas 1. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa dicatat riwayat imunisasinya ya. Karena kita mau ada kohort nih tadi, yang kelas 6 SD tadi.
kelas satunya dia dapat nggak, kelas 2-nya dia dapat nggak. Jadi untuk strategi kawan-kawan kami izin menyampaikan anak kelas 6 dulu deh yang di-input riwayatnya supaya dapat kita catatan imunisasi lengkap anak usia sekolahnya itu. Kalau yang lain-lain di-input pada saat tahun ini dulu. Tapi kalau sambil jalan nanti tolong di-input riwayatnya untuk murid-murid kelas yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Oh, ini yang terakhir. Ini yang penting nih. Mohon dukungan dari lintas sektor terkait, dukungan konkret untuk pelaksanaan BIAS sesuai dengan tugas dan fungsi instansi Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian harapannya menginstruksikan seluruh jajaran di pusat dan di daerah untuk memberikan dukungan pelaksanaan BIAS dan memastikan dapat dilaksanakan dengan baik kegiatan BIAS ini. Kemudian mudah-mudahan ada institusi ini yang menetapkan indikator BIAS ini sebagai kinerjanya masing-masing. Misalnya UKS ada targetnya kita BIAS ini jadi target kita harus 95% gitu. Memastikan seluruh peserta didik di usia sekolah itu diberi layanan imunisasi sesuai jadwal yang ditetapkan, memanfaatkan seluruh saluran komunikasi yang ada untuk menyebarluaskan informasi mengenai BIAS ini kepada masyarakat luas, membantu melakukan advokasi pada pemangku kebijakan, kementerian lembaga terkait atau agar mendukung pelaksanaan BIAS dan secara aktif membantu pelaksanaan BIAS pada anak usia sekolah di institusi pendidikan maupun yang tidak bersekolah. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dokter Willy untuk penyampaian materinya. Bapak dan Ibu peserta Zoom, tahan dulu ya untuk segala pertanyaannya. Kalau saya takut lupa, boleh ketik di chat. Karena kita kan ada materi yang akan sambung dari narasumber kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang Pak Masrani, apa bisa mendengar suara saya? Selamat siang Bu Sisil. Ya, apa kabarnya Pak siang ini? Gimana Bu Sisil? Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, baiklah, saya akan menyampaikan biodata dari narasumber kita. Nama beliau adalah Bapak Masrani Sarjana Pendidikan. Beliau saat ini bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Masrani menyampaikan materinya. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kalsel, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Kalsel atau yang mewakili, Kepala Kemenak Kabupaten Kota Kalsel atau yang mewakili, kemudian dari Puskesmas Kalsel atau yang mewakili, pengelola UKS, kemudian Bapak Ibu narasumber yang bisa berhadir pada hari ini, serta seluruh peserta yang aktif di Zoom. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pula dan pian sebertaan bisa berkumpul dalam satu alamat Zoom untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi BIAS tahun 2023. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat, beliau dan dari dulu hingga sekarang. Mohon izin Ibu Sisil, share screen ya. Iya Pak, silakan Bapak. Oke, pertama-tama ucapan terima kasih juga dulu kepada panitia yang telah melibatkan kami sebagai narasumber berkaitan dengan peran dan dukungan Dinas Pendidikan untuk mensukseskan pelaksanaan BIAS. Secara kewenangan, kalau tadi melihat paparan yang sangat menarik dan lengkap dari Bu Dr. Rini dan Bu Dr. Lili ya, ini yang sebagai
orang yang diimunisasi adalah jenjang SD. Sementara di kami sesuai dengan SKB 4 Menteri itu berada pada level untuk gizi ya. Nah, sehingga kami tidak bisa menyajikan secara lengkap juga nanti dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Rini dan Lili, di mana kita akhirnya mengetahui bahwa terdapat target yang belum tercapai. Tentunya dalam kesempatan ini kami ingin mendiskusikan lebih jauh penyebab dari ketidaktercapaian target yang telah disampaikan tadi. Karena memang kita berharap generasi kita generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan kompetitif dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu syaratnya adalah sehat. Ini sudah disampaikan Bu Rini, langsung saja ke sini. Ke bagian permasalahan yang kami hadapi adalah yang pertama, kita ini sudah ada SKP 4 Menteri, cuma dari sisi pelaksanaan di daerah kayaknya perlu dilakukan pembentukan Pokja antara kesehatan, pendidikan, dan Kemenak. Karena selama ini, tadi kalau lihat paparan secara lengkap tadi, ada aplikasi juga dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Beraksi itu ya, namanya beraksi. Kenapa ini dari SKB 4 Menteri ini tidak dilaksanakan pendataan melalui Dapodik dan EMIS? Kalau di kami kan itu data pokok pendidikan, Dapodik, malah EMIS. Dari data yang disampaikan Ibu Dr. Lili yang mengatakan bahwa memang sudah lengkap dari riwayat EMIS nanti dimintakan oleh sekolah kepada guru, orang tua siswa, nanti pihak sekolah ke puskesmas, kemudian di cross check sama puskesmas, kemudian orang tua kembali. Kata ini terlengkap di aplikasi kami yang sudah mapan, itu Dapodik maupun EMIS, sehingga kita bisa mendeteksi dari awal bahwa misalnya siswa kita di 2, 5, dan 6 ini siapa yang sudah lengkap belum. Izin saya menampilkan dengan data kami. Kemarin 6 data sehari. Kenapa maksud saya dari SKB tadi tidak data siswa dari jenjang TK, SD, PAUD, SMP, PKBM ada di kami, yang ada terdata hanya berkenaan dengan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Maksud kita kenapa tidak disertakan tambahan kolom untuk riwayat vaksinasi lengkap? Kemarin konfirmasi dengan pengelola Dapodik di pusat, katanya sempat terjadi inputan di tahun 2022. Cuma karena nggak terpakai, akhirnya di 2023 dihilangkan. Nah, ini sangat disayangkan ini. Jadi kami sebenarnya sudah memaparkan data ini mengisi secara maksimal, cuma dari Dinas Kesehatan belum memanfaatkan berkaitan dengan data yang ada di sini. Dan sampai sekarang perlu kami sampaikan juga, ya tinggi badan berat badan ini masih concern sampai saat ini kita lakukan sampai jenjang SMA, walaupun di tingkat PAUD atau TK sudah dilakukan tinggi badan berat badan. Ini dalam rangka sebenarnya kita kemarin untuk stunting. Nah, karena ini berkaitan dengan imunisasi lengkap, tentunya kami mengharapkan juga di level pusat melalui Bu Lili dan tim bisa menekan agar ini daftar peserta didik yang mendapatkan imunisasi lengkap ini terdata di Dapodik maupun EMIS. Itu dari sisi pendataan. Kemudian juga dari sisi kebijakan di daerah, ini saran mungkin perlu kita ada namanya Pokja antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
Kemenak, sosial, dan lain sebagainya berkaitan dengan bias untuk anak sekolah. Kalau kita tidak menurunkan dari SKB tersebut di bawah, tentu pencapaian target sebagaimana dikatakan oleh Ibu Dr. Lili tadi, ya Kalsel masih di bawah target. Apalagi targetnya sekarang katanya diharapkan untuk 95 di 2020 kemarin, 22 kemarin saja kita baru tidak bisa mencapai 90. Yang perlu kita lakukan tentunya adalah kalau bicara apa sih peran kami, ya kami tentu sangat mendukung pelaksanaan BIAS ini ya dalam rangka untuk tadi bagaimana menciptakan generasi yang sehat. Kemudian adalah yang perlu kita lakukan ke depan adalah melakukan ERB, identifikasi, refleksi, benahi. Kita lakukan identifikasi kenapa target ini tidak tercapai. Kemudian kita refleksi bersama melalui tadi POKI yang dibentuk, lalu kita benahi, lalu kita berkaitan dengan anggaran ini siapa yang melaksanakan, sehingga apa-apa yang kita harapkan dari pemenuhan target BIAS ini bisa tercapai. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa di sini untuk Pak SD siswa kita di Kalsel ini dari kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya 358.912. Nah, kami sendiri tadi tidak ditayangkan sebenarnya berapa orang sih sudah dari sekian siswa kami di Kalsel jenjang SD ini yang mendapatkan imunisasi. Makanya kita perlu cross check data bersama lah supaya ada sinergi antara data yang ada di kami dengan data yang ada di Dinas Kesehatan. Karena kami mencatat di sini untuk ini kelas 1, 2, 5, dan 6 ini jujur saja kami juga tidak punya datanya siapa sih yang sudah mendapatkan berdasarkan data yang data detail sini. Data detail kami kan by name siswa. Nah, ini by sekolah, kemudian by name siswa, nama orang tua. Ini sudah lengkap datanya kecuali data berkaitan imunisasi. Nah, ini contohkan jenjang SD contoh. Nah, ini by nama siswa kita punya, tapi kita tadi tidak mengetahui apakah mereka ini sudah melaksanakan imunisasi sampai dengan tahapan mana. Ini yang pertama yang perlu kita diskusikan. Kemudian juga berkaitan dengan ini manfaat. Nah, ini kita di sendiri melewati Kementerian Pendidikan itu ada medsos ya dari Direktorat SD dan OKS Kemdikbud bagaimana tentang peningkatan status peserta didik yaitu melalui tadi pemberian imunisasi pada bulan secara komunikasi edukasi dan informasi kita sudah menyampaikan di pusat, cuma di daerah ini kami lihat belum ada kesamaan persepsi untuk menyampaikan ini. Bahkan tadi disinggung juga ketika kenapa waktu penerimaan peserta didik baru idealnya pas pelaksanaan masa orientasi sekolah ini ada dari puskesmas setempat melakukan sosialisasi langsung ke siswa-siswa peserta didik baru. Karena apa? Karena di lapangan banyak terjadi ada siswa yang takut disuntik dan sebagainya. Tentu dengan adanya sosialisasi dari puskesmas secara masif, sehingga pengetahuan oleh orang tua agar bisa membujuk anak-anaknya ikut imunisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Tadi tidak disampaikan oleh Bu Dokter, sebenarnya permasalahan apa sih yang dihadapi di lapangan? Tentu kami melihat bahwa ya masih banyak siswa-siswa ini takut untuk disuntik. Nah, tentunya ini perlu dari peran serta orang tua dan guru bagaimana membujuk anak agar bisa ikut imunisasi sehingga apa yang diharapkan, dicita-citakan oleh Dinas Kesehatan bisa tercapai. Sementara itu saja, Bu Sisil, untuk diskusi lebih panjang kita bisa tetap standby. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Mas Rani untuk penyampaian materinya yang kedua pada sesi kedua kita.
Kita akan melanjutkan materi ketiga kita, yaitu Bapak Ahmadi dari Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan. Baiknya kita sapa dulu beliau. Selamat siang Pak Ahmadi. Oh, mungkin masih ke mute Pak. Iya. Selamat siang Bu Sisil. Ya, selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai narasumber ketiga kita. Nama beliau adalah Ahmadi SE. Saat ini beliau bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Ahmadi untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Ibu Sisil. Untuk mempersingkat waktu, saya sapa dulu Bapak Ibu. Kepala yang saya hormati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili Kepala Kemenak Kabupaten Kota atau yang mewakili Kepala Puskesmas atau yang mewakili tim UKS. Kalau ada, terima kasih kalau dilibatkan di sini ya tim UKS. Serta Bapak Ibu yang belum disebutkan namanya. Dan terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu terhadap Kementerian Agama. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami Kanwil Kemenak sangat mendukung ya Bapak Ibu dukungan dan peran Kementerian Agama untuk mensukseskan pelaksanaan BIAS. Nah, di pendahuluan itu adalah bulan imunisasi anak sekolah adalah satu program Dinas Kesehatan tiap puskesmas yang menyelenggarakan imunisasi pada siswa kelas di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, tujuan diadakannya BIAS ini tentunya untuk meningkatkan kesehatan siswa yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun kesehatan di Indonesia yang kuat. Nah, di sini juga banyak yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dokter tadi adalah penyakit menular yang merupakan masalah bagi siswa di peserta didik di MI kami. Sementara penyakit generatif juga muncul sebagai masalah. Nah, penyakit menular tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga menyulitkan pemberatasannya. Nah, dengan tersedianya vaksin pada BIAS ini yang dapat mencegah penyakit menular tertentu, maka tindakan penyebab perpindahan penyakit dari satu siswa ke siswa lain dalam waktu relatif singkat dengan hasil yang efektif. Nah, dalam hal ini dukungan Kemenak dalam kesehatan madrasah adalah peran BOS dalam UKS sangat mendukung dan dalam berbagai kesehatan di madrasah. Misalnya BOS itu tadi yang sudah dijelaskan itu dari dinas misalnya untuk madrasah yang bersangkutan memfasilitasi misal koordinasi antara puskesmas dengan lembaga madrasah kami memfasilitasi yang dari puskesmas untuk apa ini koordinasi atau sosialisasi siswanya dengan orang tuanya, dan itu tadi yang sudah dijelaskan Pak Masarani itu emang sangat sangat bagus dan sangat baik. Sosialisasi itu yang sangat diperlukan, dan di lapangan juga yang kita tahu itu anak-anak juga takut disuntik. Nah, dengan cara itu tadi benar kata Pak Masarani itu ada sosialisasi yang harus diperlukan antara guru dengan siswanya atau dengan puskesmas setempat dengan siswa dan orang tuanya sebelum BIAS ini dilaksanakan. Nah, Kemenak selalu mendukung program Kemenkes, yaitu diajukannya madrasah untuk dinilai pelaksanaannya BIAS-nya. Pelaksanaan BIAS-nya misalnya dari Kemenkes atau dinas kesehatan itu selalu meminta data lembaga-lembaga mana yang kami berikan untuk melaksanakan imunisasi itu. Nah, itu sebagai wujud Kemenak dalam mendukung.
program Kemenkes. Nah, UKS di madrasah sering berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk terciptanya kesehatan madrasah ya. Dan UKS ini adalah gerbang di madrasah itu dalam melaksanakan kesehatan di madrasah. Nah, kesimpulan dari kami, imunisasi merupakan upaya prioritas yang dapat dipilih mengingat bahwa imunisasi merupakan upaya yang diperlukan oleh semua daerah. Upaya imunisasi diperluas menjadi program pengembangan imunisasi dalam rangka pencegahan penularan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu sejenis tuberkulosis, difteri yang sudah jelaskan Ibu Dokter yang tadi ya, campak, segala, polio, tetanus, serta hepatitis tadi. Nah, itu kan dalam bias ini kan bisa dicegah. Nah, upaya imunisasi perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat populasi dalam kekebalan masyarakat yang tinggi sehingga dapat memutuskan rantai penularan. Nah, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, upaya imunisasi dapat semakin efektif dan efisien dengan harapan dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi kesejahteraan kesehatan siswa madrasah ya Bapak Ibu. Nah, kesehatan berawal dari diri sendiri sehingga siswa MI dapat menerapkan kebersihan mulai dari diri sendiri kemudian sekitar menanam hidup bersih sejak dini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang kami jelaskan Bapak Ibu, bahwa kami sangat mendukung bulan imunisasi anak sekolah di mana di sini kan ini Ya, terima kasih Ibu Ayu. untuk Ahmadi yang telah menyampaikan materi ketiga cukup ringkas dan padat. Jelas ya Pak. Baiklah, Iya. diskusi dari 3 pemateri kita sudah selesai. Dan saya akan mengundang Bapak dan Ibu yang akan bertanya kepada 3 pemateri. Boleh raise hand, bukan nama dan pada siapa. Silakan Bapak dan Ibu. Sepertinya ini ada Pak Edi Sampana dari Banjarbaru di kolom chat. Bapak, apakah bisa mendengar suara saya? Seperti kita tunda dulu untuk Pak Edi Sampana. Ada dari Puskesmas Ilung untuk izin bertanya, Bapak dan Ibu dari Puskesmas Ilung boleh langsung menanyakan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum, Dok. Ya, boleh Ibu ke pertanyaan ke siapa dan dari Ini mana? izin Silakan. bertanya kepada Dokter Lili mengenai imunisasi HPV, Dok. Tadi kan tertera usianya itu kan 11 tahun untuk dosis pertama HPV. Nah, bagaimana jika ada anak kelas 5 tapi usianya masih 10 tahun dan sudah diimunisasi HPV karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari sekolah ke orang tua. Itu apa ada efek sampingnya ya, Dok? Terima kasih. Iya. Kalau HPV kita itu boleh dari usia 9 sampai 15 tahun. Jadi sebenarnya tidak masalah. Yang tadi disampaikan dia sudah mendapat HPV sebelumnya, begitukah? Sudah, Dok, kemarin 2 hari yang lalu, Dok, di sekolahnya tuh. Oh, dengan vaksin kita. Inggi. Oh, nggak masalah. Memang itu. Oh, nggak masalah ya, Dok. Oh, Tapi Inggi. dia kelas 5, cuman umurnya lebih rendah ya. Inggi, masih 10 tahun, Inggi. Ya, ini penempatan jenis imunisasi dan kelasnya ini untuk memudahkan saja. Oh iya. Ya, Tapi siap, kalau Dok. untuk vaksinnya, untuk HPV itu 9 tahun sampai 15 tahun. Jadi masih aman. Inggi, berarti aman aja ya, Dok ya? Oke, ya. Oke, makasih, Dok. Ya, pertanyaan tadi langsung dijawab ya sama Dr. Lili. Silakan Bapak dan Ibu lain bila ada pertanyaan.
Boleh raise hand ataupun diketik di kolom chat. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, Mbak Sisil izin Izin, Bu. tadi ya tadi sampaikan Bapak terkait dengan data tadi apa yang dari Kemendikbud. Terima kasih Pak. Memang Pak Mas Rani ya di pusat kami juga sudah berkoordinasi untuk hal itu Pak. Kawan-kawan Pusdatin kami dari Kemkes dengan kawan-kawan Pusdatin dari Kemendikbudristek akan mengintegrasikan data, baik itu data kami di ASIK untuk layanan imunisasinya maupun data Dakodik ya kalau Kemendikbud itu. Informasinya sih seperti itu Pak. Nanti ada linknya. Nah, cuman saya jadi lebih banyak terinfo dari Bapak sampaikan ternyata untuk pencatatan data-data sekolah ini ternyata sebelumnya sudah ada ya Pak tentang riwayat imunisasi itu, dan kalau memang sudah diinput sebenarnya bisa ditarik lagi ya Pak, karena kemarin itu dihilangkan karena tidak dimanfaatkan saja kan. Jadi mudah-mudahan itu juga nanti bisa kami komunikasikan lagi. Kalau sudah ada yang sudah diinput sebelum-sebelumnya, kita bisa tarik lagi gitu untuk yang tadi Bapak sampaikan menginputnya jadi sekali saja karena sudah diintegrasikan antara kedua sistem pencatatan ini. Idenya bagus sekali Pak, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, apa ada pertanyaan lain? Mohon izin nih Dokter Lili, ada yang ngejapri nih. Jadi pemberian vaksin HPV pada anak-anak di SLB itu mengikuti usia atau kelas Dok, karena di kelas SLB tapi umurnya itu udah 11 tahun. Gimana ya Dok? Kalau anak-anak SLB ikutin usia saja Ibu, Mbak, supaya aman. Jadi khusus buat SLB usia Ya, Dok ya? ya. Oh iya, ya mungkin itu. Terima kasih. Mungkin ada yang ikut sebenarnya itu japri nih Dok, nulis di kolom chat atau apa. Bapak Ibu, apa ada pertanyaan lain? Mungkin untuk saya lanjutkan juga, itu hanya Dok. untuk HPV ya. Tapi kalau untuk imunisasi lain, untuk imunisasi TD-nya menyesuaikan dengan kalau T yang kalau umurnya udah lebih dari 8 tahun sudah tidak bisa diberikan lagi. Ya, terima kasih buat informasinya Bu Lili. Apa ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Izin Bu Sisil Ya, bertanya. silahkan Bu Warni dari Banjarbaru. Terima kasih Bu Sisil atas kesempatannya. Mungkin yang saya perkenalkan dulu Bu, saya pengelola imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Terkait dengan bias ini memang kendala kita di lapangan ini sangat banyak Bu. Boleh kan tadi? Terutama tadi kan terkait kayak inform konsen. Inform konsen ini kadang-kadang banyak, kadang di beberapa sekolah ya. Kadang-kadang ada yang mungkin persepsi orang tua tadi ada yang sejenis, padahal kita inform konsen ini bukan inform konsen tidak setuju. Intinya kita memberikan edukasi atau pemahaman kepada orang tua, tapi kadang-kadang ada yang beberapa sekolah itu yang mempersepsikan itu sejenis persetujuan. Jadi pihak-pihak petugas kesehatan khususnya puskesmas itu kadang-kadang tidak diberikan izin untuk memberikan vaksin kepada anak tersebut karena ada pernyataan orang tua yang tidak setuju. Nah, itu juga menjadi kendala kita di lapangan. Terkait dengan usul dari Kementerian Agama, dari Dinas Pendidikan, bahwa kadang kita memahami kadang-kadang informasi itu putus ke orang tua. Jadi harapannya mungkin dari pihak Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Agama bisa memfasilitasi mengundang orang tua. Nanti kami pihak kesehatan ataupun puskesmas bersedia untuk memberikan edukasi atau sosialisasi. Mungkin itu yang harus kita pecahkan bersama.
Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu Lili boleh dibantu untuk jawab kayaknya. Iya, saya komentari aja. Iya, Ibu, beberapa kendala di lapangan seperti yang tadi Ibu sampaikan banyak sekali, bukan hanya di Kalimantan Selatan saja, beberapa provinsi juga menyampaikan hal yang sama. Jadi mungkin mulai sekarang kita sepakat saja komunikasi yang tadi disampaikan melalui surat itu kalau bisa bukan hanya tentang bahwa akan dilaksanakan imunisasi bias pada tanggal sekian hari ini di ini gitu, tapi juga ditambahkan ada lembar edukasinya mungkin Ibu pada saat menyerahkan itu, karena mungkin ada beberapa sekolah yang belum sempat ada pertemuan dengan orang tua, informasi lanjut terkait dengan imunisasi ini dengan orang tua. Jadi pada saat sampaikan surat edaran harapannya player-player atau media-media terkait dengan imunisasi ini bisa dilampirkan dalam surat edaran tersebut. Dan tadi jangan inform consent lagi yang diberikan, tapi langsung tadi form untuk screening dan form untuk catatan riwayat imunisasi anak. Mungkin itu, Bu. Kalau nanti misalnya orang tua tetap menolak karena tidak masuk sekolah pada saat pelaksanaan bias begitu, karena menolak udah nggak usah masuk anaknya gitu kan. Kita tentu tidak bisa yang pasti kita terus memberikan penjelasan, edukasi yang baik dan persuasif lah kepada mereka, sehingga nanti mungkin tahun ini mereka tidak mau, tapi tahun berikutnya dia akan mau, karena SD ini kan ada 6 tahun ya Bu. Harapan kita anak ini misalnya kelas 1 belum bisa dapat, kelas 2 nanti bisa kita kejar begitu. Tapi akan sebenarnya kalau sesuai dengan jadwal. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Lili. Bapak dan Ibu, apa ada pertanyaan lain? Sepertinya tidak ada ya. Oh, ada. Bu Sisil. Selain ini, Ini tadi kan menyangkut surat edaran. Surat edarannya itu apakah dibikin Kanwil atau Kemenak Kabupaten Kota atau langsung dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan? Iya, Mbak Sisil, Nah, boleh? Ya. Bu, boleh Bu, langsung dijawab Bu, Oh ya. silakan. Jadi kawan-kawan di Dinas Kesehatan, kawan-kawan di Puskesmas itu sudah ada pedoman pelaksanaan bias. Form yang tadi kami sampaikan surat itu bisa di-share tentang poin sampai Nah, ya, nggak cuma vakum, ya. Iya, nggak cuma melayani P3K ya Kak, anak Ya, yang sakit, anak yang pusing. Iya harus Iya. semua kesehatan itu gerbangnya dari UKS Iya. gitu. UKS, Iya. ya. Makanya SK bersama 4 menteri itu kan di awalnya Iya. melalui UKS Pak, pelayanan Iya. kesehatan itu. Iya. Nah, kita aktifkan lagi lah UKS kita akselerasi lagi kegiatan-kegiatan Siap, UKS Bu. mereka. Oke. Dan sebenarnya di UKS itu kalau di program di Kemenkes sudah ada agenda-agenda Pak. UKS itu ada kegiatan penjaringan kesehatan anak sekolah, ada pemeriksaan kesehatan berkala, termasuk juga imunisasi ini. Nah, kalau itu kita bisa aktifkan lagi, ada lagi kegiatan-kegiatan kayak semacam penyuluhan, sosialisasi itu dari UKS itu dan itu menjembatani sekolah dengan puskesmas nanti. Jadi terkait dengan kesehatan koordinasikan dengan puskesmas. Karena di puskesmas pun ada bagian yang
bertanggung jawab untuk sekolah gitu Oke. Pak. Jadi tinggal disambungin aja. Iya. Iya. Makasih. Iya, sama-sama, Bu. Ya, Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, Bu Sisil, Inji Pak, silakan Bapak. menambahkan saja nih. Terus mumpung menunggu yang bertanya. Jadi pertama ini menanggapi dari Pak di chat ini Pak Edi ya, Pak Oh, Edi ini Pak, Sampana. dari kolom chat Pak, Edi Sampana. Pak Edi Sampana dari kesehatan apa di mana nih? Dari kesehatan Pak, bertugas di Baru Bapak. Bertugas di Banjarbaru. Nah tadi Ibu yang menambahkan di Banjarbaru juga. Ya, Ya, sama Pak. Banjarbaru ya, Pak. gini. Tadi kata Pak Edi, jadi kepada Pak dari Anak dan Didikan, pihak sekolah berinisiatif mengundang orang tua ke sekolah untuk sosialisasi. Saya yakin pihak sekolah bersedia diundang sebagai narasumber. Jadi gini, perlu kita diskusi bersama berkaitan dengan konteks sekolah mengundang puskesmas. Ini ada kekhawatiran. Nanti biayanya berapa ya? Ini kekhawatirannya pertama dulu. Nanti gimana uangnya dari bos apa ini? Nah, maksud kita gini, apakah dari puskesmas sendiri itu punya anggaran yang paling enak sebenarnya sosialisasi sementara misal untuk siswa di saat apel pagi mintalah waktu setengah jam sama kepala sekolah untuk mensosialisasikan terkait bias siswanya dulu. Nah nanti melalui orang tua itu ada namanya komite. Nah, komite bisa nanti melalui ketua komite mengumpulkan orang tua untuk ada penyajian paparan dari pihak puskesmas. Ini satu. Yang kedua ini pada dokter Ika, ini senang. Ini langkah yang paling efektif untuk kita tekankan adalah pada saat PPDB. Pada saat PPDB, kalau tadi kita membagi format isian untuk tadi ya, bentar Bu. Yang Ibu katakan tadi isian untuk orang tua, format data riwayat ibu peserta didik akan susah kembali. Susah banget kalau tidak pada saat PPDB. Kenapa? Pendataan kita Dapodik ini bisa sukses karena ada tuntutan. Karena ada tuntutan. Tapi kalau cuma kita edaran pun diisi, wah kembalinya susah. Nanti pihak sekolah lagi gelabakan. Tapi ketika PPDB ditanyakan isi ini akan terisi. Karena saya yakinnya tidak semua orang tua kartu untuk imunisasi tersimpan, kadang hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita tekankan juga bahwa berkaitan dengan data-data format ini, sebenarnya ini sekolah bisa kalau pas saat PPDB langsung dibagi format ini, bukan saat ini. Bukan saat sudah selesai pelaksanaan. Akan didata. Kemarin anak saya juga ditanya, apakah parameter jawabannya ya. Nah, cuma gitu, cuma tidak bahkan jujur saja istri saya kehilangan buku kuning, buku apa itu. Sehingga ini kalau dilempar, apalagi nih, di siswa ini kan pendidikan orang tua, pendapatan orang tua bermacam-macam. Kita garis bawahi yang ekonomi menengah ke bawah, mereka kurang memperhatikan data-data seperti ini. Makanya saya concern sebenarnya alangkah lebih concern, maksudnya contoh, kalau orang kaya bisa saja vaksin ke dokter atau mana. Bagi mereka peserta didik yang mendapat PEP, program Indonesia Pintar, yang masuk di data di TKS, yang punya sosial, tentu mereka ini berpikirnya hari ini makan apa. Ini yang perlu kita tekankan untuk orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, perlu adanya pengawalan. Pengawalan ini adalah dari kita-kita SKPD. Bukan kita menyuruh orang tua untuk aktif ke susah, Bu. Tapi kalau dari kita yang aktif, misal anak ibu ini clear, nanti permasalahan target ibu tadi yang 95 kalsel tercapai. Makanya kalau tadi ibu bilang ada dua bulan, Agustus dan November. Sekarang Agustus sudah masuk nih. Kita berharap di November, kata ibu tadi, pas pelaksanaan bias kita suruh ngisi. Susah lagi, Bu, karena kata Banjarbaru juga mengamini permasalahan di lapangan udah gitu banyak. Kekurang pedulian orang tua, ketidaktahuan orang tua akan pentingnya imunisasi lengkap ini. Ini kita menggarisbawahi tadi ke masyarakat yang ekonomi ke bawah, yang tidak terlalu memikirkan
bagaimana sih anak kami bersekolah, yang penting anak kami sekolah, tidak memperhatikan data-data yang diharapkan oleh kesehatan. Sementara itu, Bu Sisil, terima kasih. Terima kasih Bapak. Posisi lagi berhalangan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan masukan dari Bapak Ibu dari kabupaten yang lain, dari Kemenak maupun dari distrik atau dari Dinas Kesehatan? Ini ada jawaban dari Pak Edi Sampana. Setuju Pak Mas Rani, komite atau sekolah mengetua untuk sosialisasi. Mungkin Kesmas yang diundang sebagai narasumber senang sekali tidak menuntut untuk diberi uang transport. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oh, Bu Lili, Ya. dipersilakan. Iya, izin sebenarnya tinggal komunikasi dan koordinasi saja, Pak. Tadi saya juga menyampaikan bahwa di sekolah ada program UKS, kemudian di Puskesmas ada untuk program UKS itu ada juga tanggung jawab Puskesmas begitu. Nah, terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan, khawatir ada biaya. Nah, kalau itu dikomunikasikan, tentu itu tidak menjadi masalah, Pak. Puskesmas mungkin juga ada dana-dana terkait dengan program yang UKS-nya tadi bisa turun ke sekolah. Kalaupun sudah keseringan turun mungkin kurang, mungkin Puskesmas bisa mengatur mengambil dana yang lain begitu. Yang penting komunikasi aja bahwa disampaikan sekolah tidak ada anggaran untuk transport atau dan lain sebagainya. Mohon kami dibantu untuk narasumber itu bisa Pak, dan semestinya harus bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Lili. Izin Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan maupun ada masukan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dulu di sesi yang kedua ini. Materinya yang dari Kemenkes, Dinas Pendidikan, dan Kemenak. Terima kasih Ya. Pak Sandi, Pak Kemenak, Kanwil, Pak Ahmad. Tapi Bapak Ibu mohon masih di sini ya, masih ikuti Zoom ini karena kita selanjutnya ada rencana tindak lanjut dan kesepakatan bersama yang disampaikan Bapak Kepala Seksi Surveillance Imunisasi kepada Bapak Haji Abdul Halik. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, saya pindah ke HP dulu ya, karena saya mesti. Siap, Bu Lili. Makasih. Iya, Inge. Terima kasih, Bu Lili. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, mohon bertahan sebentar, Bu Lili. Iya, saya ganti HP aja, Pak. Saya mesti check out soalnya. Siap, Bu Lili. Nggih, makasih. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Katinja, ya, Bu Lili, kemudian tadi dari narasumber dari IDAI, kemudian dari narasumber juga dari Kemenak Pak Ahmadi, ya, kemudian dari Dinas Pendidikan Pak Mas Rani. Alhamdulillah begitu banyak materi yang sudah disampaikan. Tentunya ini akan menjadi masukan-masukan dari Bapak Ibu semua, dari peserta, dari narasumber ini akan kita coba buat dalam satu kesepakatan ya Bapak Ibu, kesepakatan yang nanti akan kita tindak lanjuti bersama tentunya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin bisa ditayangkan. Ya, kelihatan. Diperbesar sih. Oke. Baik, lagi masih bisa diperbesar? Oke. Baik, Bapak Ibu, izin mohon masukan juga dari Bapak Ibu semua narasumber dan juga Bapak Ibu peserta dari kabupaten kota, baik itu dari Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta dari Kementerian Agama. Ini adalah beberapa poin yang kami coba masukkan dalam kesepakatan yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi saya coba bacakan.
kesepakatan sosialisasi pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS tahun 2023, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan, dan Kanwil Kemenak, baik itu provinsi atau kabupaten kota, bersama-sama berkomitmen mensukseskan pelaksanaan bulan imunisasi sekolah yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan November tahun 2023 dengan melakukan poin pertama, yaitu bersama-sama melakukan penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik meliputi pemeriksaan status imunisasi dan penyelenggaraan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS bagi peserta didik sekolah dasar, madrasah, ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat, serta melakukan advokasi dan sosialisasi bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS kepada komite sekolah dan orang tua dan lain-lain yang diperlukan ya Bapak Ibu. Ini adalah untuk poin yang pertama. Mohon tanggapan Bapak Ibu untuk poin yang pertama. Kalau misalnya ada masukan silahkan. Ini poin ini kita juga ambil dari poin SKB 4 Menteri. Ya Bapak Ibu, jadi SKB 4 Menteri, baik itu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini sebenarnya poin yang harus kita kerjakan bersama-sama. Ya. Jadi untuk poin pertama, apakah ada masukan? Silakan. Oke. Kalau tidak ada, saya masuk ke poin kedua. Bisa dinaikin, Bu Sisil. Oke. Poin kedua, bersama-sama mengimplementasi SKB 4 Menteri BIAS bergizi dengan penyelenggaraan pemeriksaan status imunisasi wajib dilaksanakan oleh sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau bentuk lainnya yang sederajat untuk memastikan kelengkapan imunisasi setiap peserta didik berdasarkan catatan riwayat imunisasi yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian hasil pemeriksaan riwayat disampaikan kepada puskesmas untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pemetaan status imunisasi, pemberian rekomendasi atau pelaksanaan imunisasi. Ini yang poin kedua. Jadi ini sebenarnya yang ya kalau di dalam SKB 4 Menteri itu penyelenggaraan pemeriksaan itu dilakukan oleh sekolah dasar ya, dan madrasah, ibtidaiyah, dan bentuk lainnya. Tapi tentunya nanti kita minta kawan-kawan puskesmas untuk berkoordinasi seperti apa tentunya nanti terkait dengan pencatatan atau melakukan pencatatan riwayat imunisasinya. Tentunya pihak sekolah ini tentu mungkin belum paham sampai ke sana. Jadi nanti tentu dibantu oleh pihak sekolah, pihak puskesmas. Untuk poin kedua, Bapak Ibu, silakan. Kalau ada masukan, ini juga kami ambil dari poin SKB 4 Menteri, BIAS bergizi. Alek, Oke. Maksudnya yang poin bersama ini bisa diperjelas lagi lintas yang terkait atau sektor yang terkait, Pak. Sektor yang Biar terkait lebih tadi jelas adalah dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Agama, ya. Itu sudah jelas poinnya ketiganya. Nah, sekarang implementasinya adalah di masing-masing tingkatan administrasi. Baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, tingkat kabupaten, kemudian maupun tingkat kecamatan. Jadi bersama-sama. Jadi kalau terkait dengan pendataan pemetaan tadi terkait dengan ada di depan aku Gojek, Grab, otak-otak Eli. Jadi untuk terkait dengan pendataan atau pemetaan atau terkait
dengan pendataan tadi itu tentu kawan-kawan puskes harus berkoordinasi dengan pihak sekolah tentunya, walaupun ini kewajiban dari pihak sekolah, tetapi tentunya pihak sekolah mungkin tidak memahami seperti apa. Nah, mungkin format-formatnya itu ada di dalam format BIAS ya, kemudian ada juga mungkin kita tentu panduannya adalah SKB 4 Menteri. Nah, ini nanti yang coba dikomunikasikan, tadi seperti yang disampaikan bahwa kita harus duduk bersama nih, harus duduk bersama kawan-kawan puskesmas, juga duduk bersama dengan kawan-kawan dengan guru-guru, dengan sekolah, seperti apa terkait dengan pelaksanaan SKB 4 Menteri ini. Karena di sini sudah jelas peran-peran di masing-masing kita, ya. Jadi ini yang kita kawal bersama-sama. Oke, untuk poin kedua, silahkan Bapak Ibu, kalau tidak ada kita lanjut ketiga. Oke, berarti kita lanjut ke poin ketiga, Bapak Ibu. Poin ketiga, bersama-sama menyampaikan bahwa pemberian imunisasi itu aman. Jadi ini menjadi penting ya Bapak Ibu, bahwa kita harus menyampaikan bahwa tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber, imunisasi itu aman ya, pemberian imunisasi itu aman, dan diharapkan ini artinya kita menghimbau kepada seluruh orang tua agar semua anak-anak itu mengikuti pemberian imunisasi pada bulan imunisasi anak sekolah. Untuk anak-anak yang sakit tentunya akan ditunda pemberiannya sampai dengan dia sembuh ya. Jadi tidak akan diimunisasi karena di dalam proses pemberian imunisasi ada standar operasional prosedur. Jadi kalau misalnya dia tidak layak untuk diberikan imunisasi maka dia akan ditunda. Jadi diharapkan tentunya dari pihak sekolah, dari kita semua, dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas atau dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Agama juga itu memberikan atau menghimbau kepada seluruh orang tua untuk memberikan atau mengikuti pemberian imunisasi anak sekolah. Dan kita menyampaikan bahwa pelaksanaan pemberian imunisasi ini aman ya. Oke, saya kira poin ketiga. Oke, saya lanjut ke poin keempat. Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah, puskesmas atau sekolah tidak menggunakan atau menerbitkan inform consent persetujuan kepada orang tua, siswa, siswi, atau santri ya, santri atau santriwati atau dan sebagainya, karena pelaksanaan ini merupakan program nasional yang diamanatkan undang-undang dan diberikan kepada semua sasaran anak. Ya. Jadi kita tidak menerbitkan inform consent atau persetujuan, karena tadi persetujuannya adalah kita memberitahukan bahwa akan ada pelaksanaan imunisasi bulan imunisasi anak sekolah. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kita tidak menerbitkan inform consent. Tadi seperti sudah disampaikan oleh narasumber, kita tidak memerlukan inform consent karena ini adalah upaya kesehatan masyarakat, bukan upaya kesehatan perorangan yang memerlukan inform consent. Untuk poin keempat, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke poin kelima. Poin kelima, pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan ya, provinsi, pemerintah provinsi dan kabupaten kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau pemberian imunisasi rutin lengkap ya. Jadi terkait dengan hal ini tentunya kita semua bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaannya. Untuk poin 5 saya kira kita sepakat. Poin 6, Dinas Kesehatan ya. Ini Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi cakupan atau capaian pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah serta menyampaikan feedback capaian tersebut kepada Bupati atau Wali Kota, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepada Kanwil Kemenak Provinsi atau Kabupaten Kota, ya, kepada Camat, ya, karena ini sesuai dengan edaran Kemendagri, juga Pak Camat harus melakukan evaluasi terkait dengan capaian imunisasi dan bersama menindaklanjuti hasil cakupan di wilayah
atau sekolah yang tidak mencapai target perlindungan. Jadi dengan disampaikannya informasi terkait dengan capaian ini diharapkan nanti kita bisa melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaannya. Dan tentunya kita dapat melakukan langkah-langkah strategi untuk meningkatkan cakupan di sekolah atau di wilayah tersebut yang belum mencapai target. Tentunya dengan bersama-sama. Untuk poin ke-6, silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, saya lanjut poin ke-7. Poin ke-7. Sebelumnya, Bu Sisil, tambahkan 1 poin lagi, Bu Sisil, sebelum poin 7. Di poin ke-6, tambahkan. Ya, oke. Tadi saya dapat masukan dari Pak Masrani kalau nggak salah tadi ya, terkait dengan pendidikan kesehatan khususnya. Jadi nanti diharapkan tambahkan saja puskesmas dan tim UKS ya. Dan tim UKS itu memberikan pendidikan kesehatan khususnya tentang pentingnya imunisasi kepada murid ya, pada murid di sekolah